Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 8, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itulah keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Artinya, sholat sunnah yang dilaksanakan secara bersama-sama. Satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat sunnah berjamaah ada yang pertama sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Yang kedua, sholat Idul Adha. Apa itu? Sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah dan bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Yang ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Selanjutnya, sholat khusuf atau gerhana bulan, artinya sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Yang terakhir, sholat istisqa, memohon hujan, artinya sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Itulah yang termasuk ke dalam sholat sunnah berjamaah. Selanjutnya, sholat sunnah munfarid. Yang dimaksud sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri atau individu. Apa saja yang termasuk ke dalam sholat sunnah munfarid? Yang pertama adalah sholat rawatib. Sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai atau terus menerus. Jadi sholat sunat rawatib sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Yang termasuk ke dalam sunnah sholat rawatib ini ada 2 kalau dilihat dari segi hukum pelaksanaannya. Yang pertama, sholat rawatib muakkad, itu sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Contohnya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat rawatib ghairu muakkad adalah sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Apa saja? Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur selain 2 rakaat yang muakkad tadi. Yang kedua, 2 rakaat sesudah zuhur selain 2 rakaat yang muakkad tadi. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar.
Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Itu sholat sunnah rawatib. Nah, yang selanjutnya sholat tahiyatul masjid, artinya sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Selanjutnya sholat istikharah, yaitu sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, jadi itulah yang termasuk ke dalam sholat sunnah munfarid. Selanjutnya kita masuk sholat sunnah berjamaah dan munfarid, artinya sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan sendiri. Apa saja itu? Pertama, sholat tarawih, artinya sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Yang kedua, sholat witir, artinya sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau sampai 11 rakaat. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sampai menjelang sholat zuhur. Yang ketiga adalah sholat tahajud, artinya sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Selanjutnya sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca bacaan tasbih. Itulah materi kita pada siang hari ini berhubungan dengan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Mari kita melaksanakan sholat sunnah dan memperbanyak sholat sunnah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.